kawasan Tenaga Baru 4, Malang, inilah 107,9 FM Suara Sangkakala, The Voice of Restoration. Dari radio ini, saya akan sharing dengan program yang sekarang kita berjumpa bersama-sama, yaitu Dufan atau Dunia Firman. Dalam Dunia Firman kali ini, saya akan membahas tentang makan darah. Nah, kita tahu bahwa di sekitar kita ini banyak makanan, dan ada yang kita tahu atau tidak, sadar atau tidak, bahwa makanan itu telah dicampur dengan darah. Bahkan katanya kalau tidak dicampur darah itu kurang sedap, kurang enak. Tapi makanan di sekitar kita itu juga banyak yang mengandung darah. Walaupun kita mungkin masak daging, betul-betul kita cuci bersih, darahnya kita cuci bersih, sehingga darahnya betul-betul sudah tidak terkandung di dalam daging itu. Tapi kalau kita makan di sebuah restoran depot, apakah kita tahu betul-betul makanannya apakah sudah tidak mengandung darah? Nah, banyak kontroversi di dalam kekristenan yang mereka ada yang merasa bahwa tidak boleh makan darah, ada yang boleh makan darah, atau it's okay saja makan apapun sudah didoakan. Nah, tanya begitu. Nah, karena kita sadar atau tidak bahwa ada banyak makanan-makanan seperti di Indonesia, itu banyak makanan yang bahkan terbuat dari darah. Di Indonesia sendiri ada namanya saren. Saren itu adalah makanan yang berasal dari darah hewan atau yang disebut dengan marus. Ini dikukus dulu lalu digoreng. Ada saksang babi. Wah, itu juga mengandung darah. Lalu lawar merah. Nah, ini biasanya makanan dari Bali ya. Lawar merah itu juga ada dicampur dengan daging cincang khas Bali, juga campur sayur. Lalu juga untuk menguatkan rasa ada darah hewan, biasanya darah babi. Lalu ada oret. Oret itu seperti seperti bentuknya usus gitu ya. Tetapi walaupun oret juga sering disebut dengan semuk, dan sekarang sudah mulai sulit kalau ditemukan di Bali. Terbuat dari jeruan babi dicampur dengan darah babi. Ada juga di Indonesia makanan namanya tum bungkil. Tum. Ini juga dari daging babi yang sebagai bahan dasarnya. Tapi juga ada darah. Lalu ada ayam gota. Ayam gota ini adalah makanan dari bahasa Batak, dari daerah Batak. Ini juga mengandung darah. Ada banyak lagi, ada napi nadar dari Batak juga. Bahkan di dunia ini juga banyak makanan yang mengandung darah. Ini kita tidak tahu, saudara, bahwa makanan itu mengandung darah, atau mungkin kita tahu. Ada yang kita cuek dan sebagainya. Lalu kita sebagaimana? Kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, ada beberapa anak Tuhan yang memegang di dalam Kejadian pasal yang 9 ayat yang keempat dikatakan, satu-satunya yang tidak boleh kamu makan adalah daging yang masih ada darahnya. Sebab di dalam darah ada nyawa. Beberapa orang Kristen itu mereka tidak memakan darah karena memang dilarang di dalam Bible, di dalam Alkitab. Salah satu ayatnya adalah di dalam Kejadian pasal 9 ayat yang keempat ini. Nah, saudara, kita tahu bahwa di dalam Bible, kalau orang Kristen memang tidak boleh makan darah, lalu kita mengambil ayatnya ada di dalam Kejadian pasal 9 ini ayat yang keempat, dalam darah itu ada nyawa, tidak boleh dimakan. Saudara, it's okay, peganglah apa yang padamu yang kau anggap sebagai kebenaran. Tapi kita tahu di dalam Bible itu ada masa-masa di mana Tuhan memperlakukan umatnya itu secara berbeda. Nah, ketika ada di Kejadian pasal yang 9, itu ketika itu bahwa manusia memang setelah mereka jatuh dalam dosa, dan mereka diizinkan memang makan hewan. Dulu ketika manusia masih sendirian, ada di Taman Eden, yaitu Adam dan istrinya, itu makanannya adalah tumbuhan yang berbiji, belum boleh makan hewan. Lalu Tuhan mengizinkan makan daging hewan, tetapi darahnya tidak boleh. Nah, saudara, kita mesti ingat bahwa di Alkitab kita itu adalah, saudara, apakah Alkitab itu ditulis ayatnya ini ditujukan kepada kita langsung atau tidak? Sebab apa? The entire Bible is written for us, but not every verse
is addressed to us or written about us. Seluruh isi Alkitab itu ditulis bagi kita, tetapi tidak setiap ayat itu dialamatkan atau ditujukan langsung kepada kita, atau tidak setiap ayat itu ditulis tentang kita. Nah, pada hari ini, apakah Kejadian 9 ayat yang keempat dituliskan itu atau dialamatkan langsung tentang kita? Tentu tidak, saudara. Pada waktu itu masanya masa yang berbeda, dan pada waktu itu juga tidak ditujukan memang kepada kita orang Kristen pada hari ini. Apalagi pada waktu itu Yesus belum ada, belum hadir. Dan Yesus belum menyucikan kita dari segala dosa kesalahan kita. Juga di dalam kitab Imamat, itu darah itu memang tidak diizinkan itu dimakan. Apalagi dalam Imamat 7 ayat 27 dikatakan begini, setiap orang yang makan darah apa saja, mau darah sapi, darah bebek, mau darah apalagi darah hewan yang lain. Atau saudara mungkin ada ya beberapa suku tertentu kalau mencari kutunya manusia, kutu di rambut itu langsung kemudian bukan dimatikan dengan tangan, dengan kuku des gitu ya, tetapi dimakan. Itu kan ada darahnya. Darah hewan apa aja, firman Tuhan katakan dalam Imamat 7 ayat 27 dikatakan bahwa maka orang itu harus dilenyapkan dari bangsanya. Harus diminasakan kalau ada orang yang makan darah itu. Surah Imamat adalah kitab yang ditujukan langsung kepada bangsa Israel di bawah hukum, under the law, di bawah hukum Taurat. Nah, tentunya tidak ditujukan kepada kita secara langsung yang hidup pada hari ini. Karena kenapa? Karena Christ is the end of the law. Kristus adalah akhir dari hukum Taurat. Sehingga dalam kitab Imamat itu adalah masa ketika Israel di bawah tuntunan hukum Taurat, dan Kristus Yesus telah mati ganti dosa kita di atas kayu salib. Sehingga Christ is the end of the law. Jadi hukum ini tentunya tidak berlaku bagi kita yang telah ditebus oleh Yesus Kristus. Nah, jadi makan darah itu boleh atau tidak? Saudara, bila ada pertanyaan boleh WA ke 081-333-720.000. Sekali lagi 081-333-720.000. Atau saudara bisa saksikan tayangan ini di Instagram @suarasangkakala_malang, atau YouTube Suara Sangkakala Malang, Facebook Sangkakala Malang, atau TikTok Suara Sangkakala Malang. Ya, saya sedang menyuarakan tentang restoration, pemulihan kita sebagai anak Tuhan, supaya kita sendiri hidup itu tidak terpenjara, tidak terikat dengan satu aturan, walaupun itu adalah firman Tuhan. Sebab kenapa? Firman Tuhan itu memberikan kita kemerdekaan. Firman Tuhan memberikan kita kesembuhan. Memang firman Tuhan itu memberikan kita sebuah aturan, tetapi untuk membuat hidup kita tertib, bukan membuat hidup kita menjadi terikat kembali dengan sebuah aturan yang baru di dalam Tuhan atau di dalam anugerah. Tidak. Tetapi Tuhan mau supaya kita juga hidup kita tertib dan menjadi berkat, dan hidup kita juga menjadi sehat. Nah, kenapa demikian? Kenapa supaya hidup kita menjadi sehat? Saudara, tentang makan darah sekarang. Makan darah tadi, saudara, ternyata ayat yang berkata tidak boleh makan darah karena ada nyawa, itu tidak ditujukan kepada kita secara langsung. Karena itu di masa ketika manusia belum ada sang penebus Yesus Kristus. Juga Israel di bawah hukum Taurat, firman Tuhan dalam Imamat dikatakan bahwa yang makan darah harus dilenyapkan dari bangsanya. Sementara Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menghapus segala dosa kita, lalu dia dikubur dan dia bangkit, dia memberikan pengampunan, keselamatan kepada kita. Tentang makanan bagaimana? Apalagi ini makan darah. Saudara, dalam 1 Korintus pasal yang ke-8, ayat yang ke-8 dikatakan makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Elohim. Sebab jika kita memakannya kita tidak untung apa-apa, dan jika kita tidak memakannya kita juga tidak rugi apa-apa. Ayat yang ke-9, akan tetapi perhatikanlah agar jangan kebebasanmu itu menjadi sandungan bagi mereka yang lemah. Firman Tuhan telah membebaskan kita dari segala ikatan.
Salah satunya adalah firman yang menjadi manusia, yaitu Yesus menyelamatkan kita di atas kayu salib, kita dibebaskan. Namun kebebasan kita janganlah menjadi batu sandungan bagi orang lain, terutama tentang makanan, yaitu makan darah. Nah, misalnya kita makan darah, makanan itu firman Tuhan katakan tidak membawa kita dekat dengan Tuhan. Karena kita dekat dengan Tuhan itu karena darah Yesus. Nah, jika kita makan darah itu tidak untung apa-apa dengan Tuhan, tidak makan juga tidak rugi apa-apa. Hanya mungkin tentang kesehatan kita saja. Nah, kalau kita memperhatikan kesehatan, karena tubuh kita ini kan mesti sehat toh. Memperhatikan kesehatan, saudara, ternyata ada efek yang apakah hewan itu terinfeksi satu penyakit atau tidak, kita tidak tahu. Nah, bagaimana kalau makan darah hewan ini atau mengkonsumsi darah hewan? Sudah ada nama penyakit namanya zoonosis, yaitu jenis penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia. Penyakit ini disebabkan oleh berbagai jenis kayak mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Nah, zoonosis ini saudara memang tidak menular secara langsung. Itu jika tidak dimasak dengan baik, makanan buah itu mentah dan sebagainya, juga termasuk darah. Maka dari itu kalau kita mengkonsumsi darah hewan, saudara, itu juga memang agar kita berhikmat juga, saudara. Jadi alasan kesehatan kita tidak mengkonsumsi darah hewan. Sebab apa? Karena firman Tuhan, saudara, dikatakan begini, 1 Korintus 10 ayat 27. Jika seseorang yang tidak percaya mengundang kamu makan dan kamu mau pergi, apa saja yang dihidangkan kepadamu, makanlah tanpa melakukan pemeriksaan atas pertimbangan hati nurani. Firman Tuhan berkata, kalau dihidangkan makanan, ya makan saja, gitu kan? Gak apa-apa, makan saja. Sekali lagi, hati nurani kita bagaimana tentang makanan itu? Ada juga 1 Korintus 10 ayat 25. Apa saja yang dijual di pasar daging, makanlah tanpa melakukan pemeriksaan atas pertimbangan hati nurani. Jadi makanan yang mengandung darah itu memang, saudara, boleh engkau makan, namun hati nuranimu bagaimana tentang kesehatan? Tentang saudara ada keberatan atau tidak, atau kita jadi batu sandungan atau tidak. Tapi apabila saudara memegang ayat yang berkata jangan makan darah, itu ada nyawa, it's okay. Jadi dua pihak ini boleh makan darah, satunya tidak boleh makan darah. Ini menurut firman Tuhan adalah benar. Tergantung saudara memandang dari cara yang bagaimana. Kita jangan batu sandungan. Nah, tapi saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saudara. 1 Timotius 4 ayat yang keempat sampai yang kelima dikatakan begini, karena segala sesuatu yang diciptakan Elohim itu baik dan tak satu pun yang buruk, termasuk darah dalam hewan, yang akan menjadi salah satu menu makanan kita. Jika diterima dengan ucapan syukur, nah ini, karena itu semua disucikan melalui firman Elohim dan doa. Jadi diterima dengan syukur itu baik. Karena semua itu telah disucikan oleh firman Elohim dan doa. Sudah toh? Nah, sekarang bagaimana dengan hati nurani kita? Lalu bagaimana dengan pengetahuan kita? Bukankah di Hosea 4 ayat 6 dikatakan, my people destroy because lack of knowledge. Umatku binasa karena kurang pengetahuan akan kurang pengetahuan. Nah, saudara, hari ini pengetahuan telah berkembang. Memang ada banyak jenis makanan di seluruh dunia ini, tiap negara pun punya makanan khas yang dari darah. Nah, kita tidak makan itu, biarlah itu, saudara. Yang pertama, cek hati nurani saudara. Jijik enggak, mau terima atau tidak. Yang kedua, secara kesehatan coba saudara dipelajari. Oke tidak, kita tidak tahu hewan yang disembelih diambil darahnya itu sehat atau tidak, karena kita langsung di hadapan kita udah matang nih. Ya toh, ada beberapa jenis makanan sudah dituangin darahnya juga dengan darah. Itu sedap katanya, enak. Nah, hati nurani kita terima atau tidak? Tapi kalau kita tidak tahu, kita makan aja, kita lagi senang-senang dengan teman-teman, mau meeting atau mau lunch, dinner, ya ucapkan syukur, selesai. Tapi saudara, saya percaya Roh Kudus memberi hikmat kepada kita untuk
kesehatan kita. Karena tidak ada hubungannya dengan dosa, meskipun dikatakan dalam Kejadian pasal 9 ayat yang keempat, dalam darah ada nyawa, tapi kan itu nyawanya hewan. Nah, saya beritahu sama saudara, ikuti tuntunan Roh Kudus dalam hatimu. Engkau mau makan atau tidak? Engkau oke tidak, saudara? Lalu saudara bertanya, lalu Pastor Kuku sendiri bagaimana? Nah, saya sendiri juga, saya enak sudah makan dede atau darah hewan atau darah ayam yang sudah digoreng, itu memang enak, ngelawui orang Jawa berkata. Tetapi saya sendiri juga memikirkan secara kesehatan, wah mending tidak gitu. Kadang ada makanan steak yang kurang matang atau hewannya kurang oke juga, darahnya juga kurang oke bagi kesehatan kita. Jadi kesimpulannya adalah, saudara, makanan itu, segala sesuatu yang diciptakan Tuhan itu baik, tidak buruk, diterima dengan ucapan syukur. Namun apakah kita, hati nurani kita, oke tidak? Karena Roh Kudus bicara melalui nurani kita untuk makan itu oke tidak. Yang kedua, kan ketika kita makan bersama dengan teman-teman kita menyandungi mereka tidak? Kita jadi batu sandungan tidak tentang dari makanan itu? Engkau sendiri dengan Tuhan, oleh darah Yesus telah diperdamaikan, tidak ada masalah mau makan apa saja. Tapi sekarang masalahnya kalau dengan makanan dari darah adalah dirimu dengan tubuhmu. Ingat, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Tuhan memberimu hidup, mengaruniakan kau kehidupan, mengaruniakan kita tubuh ini, supaya kita ini hidup dengan tubuh kita ini tetap bisa sehat, melakukan aktivitas kita, melayani Tuhan. Kita berbuat baik kepada orang lain, kita bekerja, kita juga berhealing dengan teman-teman, dengan saudara-saudara, keluarga, menikmati indahnya kehidupan ini. Saya mau beritahu sama saudara, ayo ikuti dan tuntunan firman Tuhan. Janganlah kita saling menyalahkan, sekelompok boleh makan darah, sekelompok juga tidak boleh. Kalau kelompok ini dengan kelompok ini lagi bertemu, ya jangan ada dihidangkan darah daripada menjadi batu sandungan. Ingat saudara, memang betul firman Tuhan dikatakan semuanya itu baik, diterima dengan ucapan syukur. Jadi memang ayat firman Tuhan yang dikatakan dalam Kejadian maupun Imamat tidak ditujukan kepada kita langsung, tapi ada tuntunan firman Tuhan kepada kita dengan adanya pertimbangan hati nurani. Itu ayat yang ditujukan kepada kita secara langsung, sehingga melalui Roh Kudus yang berbicara di hati kita, tujukan langsung kepada kita. Pakailah hati nurani saudara. Makan ini oke enggak ya? Makan ini enggak? Kecuali mungkin ya saudara bisa kalap kalau lapar. Wah lapar, tidak peduli kuah ini mengandung darah atau tidak, makan. Ya sudah, it's okay. Tapi ingat saudara, saya percaya Tuhan menuntun saudara untuk hidup sehat, karena tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Dari Suara Sangkakala 107,9 The Voice of Restoration, biarlah ini menjadi berkat untuk saudara. Ada makanan yang dari darah, kita tahu atau tidak, andalkan Tuhan dan firman-Nya, Dia akan menuntun supaya kita tidak menjadi batu sandungan dan kita dapat menjaga kesehatan kita dengan baik. Yesus Masiah, bless you.